Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Fokus, konsentrasi, ya. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Pentacles. 7 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya, tentang sebuah keajaiban sih kalau aku katakan ya, tentang sebuah mujizat mungkin juga bisa jadi, ataupun sebuah bentuk manifestasi dari kerja keras dan doa. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena dari kartu pertama ini yang aku lihat adalah sebuah kondisi kehidupan kamu yang akan penuh dengan kejutan ya. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari ekspektasi kamu teman-teman, ataupun lebih dari apa yang kamu harapkan, kamu inginkan. Contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal ekonomi gitu ya, memang sih dampak ekonominya nanti bakal luar biasa, bakal ada rezeki yang super berlimpah teman-teman. Berarti kan ketika kamu berharap deh yang penting usaha kamu lancar ya, langgeng gitu teman-teman. Nah ini kamu akan merasakan bahwasanya usaha kamu akan berkembang pesat ya. Dan kemudian apa yang mungkin terkait dengan perihal pekerjaan, sama mungkin ada di sini teman-teman loyo yang bakal naik karir ya, jabatan, ataupun mungkin juga dapat bonus ya teman-teman. Jadi semuanya nggak ada yang nggak mungkin juga. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Magician. Nah, The Magician ini muncul hadir teman-teman. Jadi sekali lagi ya, melihat dari energi kartu kedua ini teman-teman, jadi segala sesuatunya itu cukup nyata, nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Kenapa? Yang aku lihat memang ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu itu loh teman-teman. Ya, ada sebuah keajaiban yang akan benar-benar nyata di sini. Oke, dan kemudian apa? Seakan-akan kamu di sini seperti memegang sebuah kunci ya. Kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu ataupun jalan keresakian kamu, sehingga itu semua akan terbuka ya dengan sangat lebar. Dan ketika jalan ataupun pintu rezeki kamu sudah terbuka lebar teman-teman, maka nantinya uanglah yang bakal mendekat. Ya, keberuntunganlah yang akan kamu dapatkan ya, hampir dari segala penjuru arah teman-teman, mohon maaf. Nah seperti itu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Kesatria Pedang. Kesatria Pedang muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Jadi untuk energi kartu ketiga ini teman-teman, sebuah kehidupan baru yang akan jauh lebih baik dan positif ya. Pada akhirnya kamu berhasil mencapai hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman kamu harapkan. Mungkin ini impian terbesar kamu ya, harapan kamu, harapan terbesar kamu gitu teman-teman ya. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Knight of Pentacles, Kesatria Koin ya. Lagi dan lagi kartu koin muncul teman-teman. Jadi sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat amat sangat positif ya teman-teman. Kenapa? Aku melihat ada sebuah kemajuan, peningkatan, dan sebuah apa ya, potensi sih bahwasannya memang segala sesuatunya itu akan berjalan dengan lancar ya. Jadi bukan hanya di dalam perihal pekerjaan kamu, di dalam perihal usaha kamu ya teman-teman, tetapi bisa jadi ini juga meliputi tentang kehidupan asmara, kesehatan gitu teman-teman ya. Asmara itu bisa jadi kamu akan apa ya, bertemu dengan seseorang yang akan berkomitmen ya, ataupun kehidupan asmara kamu akan kembali membaik. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kesehatan ya, segala sesuatunya akan membaik
ya lebih baik, jauh lebih baik. Dan semoga sebelum Ramadan ini teman-teman, untuk teman-teman Leo yang benar-benar berharap ingin tujuan dan impiannya tercapai, ya semoga dalam pekan ini semuanya tercapai ya teman-teman, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya teman-teman Leo, ataupun keuangan teman-teman Leo dalam pekan ini. Nah, aku punya Five of Swords ya. 5 pedang muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman, yang aku lihat ya, adalah sebuah energi yang sangat-sangat negatif ya. Banyak orang-orang toksik yang kesannya itu bermanipulatif, bermuka dua, ingin manfaatin ya, selalu manfaatin ataupun ingin menghancurkan teman-teman ya. Dan menjadi salah satu faktor utama nih ketika kerezekian kamu macet ceret teman-teman, ternyata dia yang mungkin membuat segala sesuatunya menjadi seperti itu ya. Ternyata orang-orang yang kamu anggap baik selama ini belum tentu baik teman-teman ya. Berarti bukan berarti kamu harus hujan ya, mohon maaf teman-teman ya. Tergantung dari intuisi kamu gitu, tergantung dari feeling firasat kamu. Ketika hati feeling firasat kamu mengatakan, oh ternyata memang ini nih gitu ya, ya mungkin seperti itu. Kenapa? Karena ketika kamu sudah memahami diri kamu sendiri, yang memahami teman-teman, mungkin itulah sebuah pesan semesta yang tersampai kepada kamu. Tuhan menunjukkan gitu teman-teman, siapa sih sosok orang yang selama ini telah jolim kepada kamu ya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana dalam pekan ini teman-teman? Apakah keuangan kamu bisa lebih baik, lebih bagus ya teman-teman? Nah, sebenarnya sih peluang itu ada ya, bakal ada perubahan yang aku lihat teman-teman. Hanya saja hal yang harus kamu hindari di sini ataupun harus yang kamu lakukan di sini adalah ketika memang kamu sudah mengetahui, memahami tentang intuisi kamu sendiri teman-teman, yang mengatakan ini loh, kamu jangan dekat dengan ini, contoh ya seperti itu teman-teman ya. Bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi, tidak ya. Artinya ya harus ada jaga jaraknya gitu sih ya. Karena kesannya memang selama ini kamu dimanfaatin doang ya, kamu capek-capek kerja setengah mati ya, orang lain yang menikmati hasil, tentu tidak fair dong teman-teman ya. Apalagi orang tersebut tidak bisa bergantian gitu sih. Ketika kamu senang aja nih gitu ya, tetapi ketika kamu susah ya, banyak yang nggak peduli. Jadi itu yang harus kamu ingat, harus kamu lihat dari sisi itunya teman-teman ya. Dan kemudian seperti yang aku katakan, sebenarnya peluang potensi momen itu selalu ada ya, untuk berubah, untuk mengubah segala sesuatunya, ataupun untuk membuat kehidupan sosial kamu, keuangan kamu tuh bisa lebih baik, jauh lebih baik teman-teman. Bakal ada perubahan. Dan bahkan ini aku punya King of Pentacles teman-teman ya. Setelah kamu mungkin terhindar pelan-pelan dari mereka, maka jalan keresahan kamu akan lebih baik nih. Oke, aku lihat memang ada sebuah kondisi rezeki yang lebih berlimpah dalam pekan ini teman-teman ya. Harus optimis juga sih. Nah, kedua kartu ini akan terjadi ketika memang ketika ada action ya teman-teman. Action itu tadi apa? Kerja keras tentu ya, ikhtiar kamu, kesabaran kamu teman-teman. Kemudian yang paling terpenting adalah doa. Jadi segala sesuatunya harus sinkron satu dengan yang lain teman-teman ya. Jangan menunggu sebuah peluang, momen gitu teman-teman, tapi carilah kesempatan gitu sih ya. Kamu harus mengejar ketika kesempatan dan ataupun peluang itu tidak kunjung datang kepada kamu ya. Jadi ketika ada action, maka insya Allah teman-teman, jalan keresahan kamu akan jauh lebih baik nantinya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini. Sudah berumah tangga ya. Oke. Nah, aku punya The Fool ya teman-teman. The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah tantangan kehidupan baru ya teman-teman. Tentang sebuah tantangan kehidupan baru yang akan kamu jalani di dalam rumah tangga kamu nih teman-teman ya. Dan kemudian aku punya kesatria koin di sini. Kesatria koin muncul hadir, jadi sebuah tantangan kehidupan baru dalam kehidupan kamu akan apa ya, jauh lebih baik dari segi ekonominya, nanti juga jauh lebih baik. Mungkin sebuah tantangan kehidupan baru ini ya di dalam rumah tangga teman-teman, bisa jadi kamu dan pasangan kamu akan membuka usaha baru, bisnis baru, pekerjaan baru ya teman-teman, ataupun mungkin juga baru rumah tangga ya, baru menjalin sebuah kehidupan asmara ataupun rumah tangga gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu lebih baik kalau aku lihat ya. Dan kemudian aku punya Four of Swords ya, ataupun 4 pedang.
di sini harus lebih mengikuti intuisi kamu ya teman-teman, dan terus mengikuti adanya sebuah lambang-lambang ataupun pesan-pesan batin yang sebenarnya sudah banyak banget tersampai kepada kamu. Karena apa? Ini juga berkaitan tentang adanya orang-orang yang sepertinya lagi dan lagi banyak yang membenci teman-teman Leo ya. Banyak yang berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu. Jadi ketika kamu sebisa mungkin untuk menghindari hal itu teman-teman ya, dengan cara apa? Itu tadi, ketika sudah diberikan sebuah lambang, ketika sudah diberikan sebuah pengertian mungkin dari orang-orang terdekat kamu sendiri teman-teman ya, banyak sedikitnya ya coba deh untuk kamu pertimbangkan ya, seperti itu sih. Karena memang sebuah keputusan itu tetap berada di tangan kamu teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Oke, dan pada kartu pertama teman-teman, aku punya King of Cups ya, ataupun Raja Cangkir. Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran ya. Kalau melihat dari kartu ini sih, kamu beruntung, cukup beruntung, seseorang yang sangat berkomitmen, seseorang yang apa ya teman-teman ya, sangat penuh dengan perhatian banget gitu ya. Oke, dia bijak, dewasa, dan juga cukup mapan di sini. Dan kemudian aku punya Knight of Wands ya, kesatria tongkat. Ini kartu yang menggambarkan bahwasanya memang sih terkadang tidak semua ataupun tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat kamu ngerasa sedikit nggak nyaman dengan keadaannya. Ya itulah sebuah kelebihan dan kekurangan ya. Maka penting ketika menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang tepat untuk bisa saling melengkapi sih sebenarnya teman-teman. Ya, dan yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya agar kamu selalu berpikir positif, mohon maaf ya. Karena ketika kamu selalu berpikir negatif tentang hubungan kamu, mungkin dia ini orang yang suka berselingkuh, dia orang yang seperti ini, seperti itu, maka itu nanti yang akan terjadi. Jadi memang segala sesuatunya harus dapat mengkoreksi diri masing-masing deh, teman-teman. Ya, ketika memang tujuannya baik, benar ya, ya udah jalani aja dulu teman-teman ya. Kalau memang jodoh juga pasti nggak akan kemana gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya Six of Pentacles ya, 6 koin, kartu keseimbangan teman-teman. Ada keseimbangan, kelimpahan materi, rezeki, dan kemudian di sini aku melihat seperti ada energi ya. Banyak sih energi-energi yang mendekat, tetapi kebanyakan energi-energi yang mendekat ini teman-teman banyak yang hanya ingin manfaatin kamu gitu. Ya harus hati-hati, harus bisa memilih gitu ya, harus bisa menentukan keputusan yang tepat, yang bijak juga. Ya, jangan sampai kesannya ketika kehidupan kamu baik, kehidupan sosial kamu tuh lagi bagus-bagusnya teman-teman, kamu bertemu ataupun menjadi sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang gak tepat ya, yang ada akan hanya sebuah kehancuran nantinya teman-teman ya. Nah, hati-hati juga di sini karena banyak orang yang sepertinya juga menggunakan ya namanya apa ya teman-teman, seperti black magic gitu sih ya, black magic ataupun guna-guna deh teman-teman. Yang jelas memang hmm, kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu deh teman-teman ya, ikuti intuisi kamu untuk memilih. Mungkin ya ketika nanti ataupun memang saat ini lagi ada seseorang yang mencoba untuk mendekat gitu ya teman-teman ya. Jadi memang enggak semua yang mungkin terlihat baik menurut kamu itu baik, dan tidak semua yang mungkin terlihat buruk itu buruk teman-teman ya. Jadi ketika kamu lebih percaya, yakin terhadap intuisi kamu, maka kamu akan dapat membedakan di situ teman-teman, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, next, poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Sun, aku punya 12 Swords, dan aku punya Justice ya teman-teman. Ya kalau dikatakan sih memang lebih cenderung energi ini positif ya, meskipun awal-awal cukup sulit untuk mendapatkan seseorang tersebut karena dia terus berupaya berusaha untuk memproteksi ya, ya seolah-olah dia itu menolak dengan cara halus teman-teman. Tetapi namanya juga usaha upaya, kalau nggak ada perjuangan bagaimana seseorang tersebut ya, mohon maaf teman-teman ya, bagaimana seseorang tersebut bisa tahu dan yakin bahwasanya kamu orang yang tepat dan terbaik untuknya. Jadi memang harus ada perjuangan dan pengorbanannya ya. Dan karena apa, aku yakin teman-teman bahwasanya perjuangan dan pengorbanan tadi nggak bakal sia-sia, karena aku punya ini desan sebuah kemenangan, dan ini ya,
sebuah kemenangan, keadilan nanti, ya, sebuah keseimbangan. Jadi ada sebuah momen-momen bersama yang akan cukup membahagiakan. Pada akhirnya ya kamu akan berhasil mendapatkan apa yang mungkin selama ini kamu harapkan, yaitu mungkin kamu lagi berjuang untuk mendapatkannya, ataupun mungkin kebalikannya ya teman-teman. Sama saja ketika seseorang tersebut mencoba untuk mendekati kamu tetapi tidak ada perjuangan dan pengorbanan, mungkin di situ kamu akan menolak gitu sih. Tapi ketika dia ada perjuangan, oh ternyata dia benar nih, dia menunjukkan keseriusannya, ya mungkin di situ bisa menjadi sebuah pertimbangan lah untuk kamu ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya pada kesempatan kali ini. Nah, aku punya tanggal 2, 19, 20, tanggal 4, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 15, 6, tanggal 11, 29, 24, dan tanggal 31. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.